Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tatang Setiabudi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS semester 1 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia. Yang pertama yaitu adalah sel elektrokimia. Dalam elektrokimia itu dipelajari reaksi-reaksi yang disertai dengan perpindahan elektron. Dalam hal ini terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Pada proses ini energi kimia itu dirubah menjadi energi listrik ataupun sebaliknya. Jadi ada dua macam, ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Perbedaannya apa antara sel volta dan sel elektrolisis? Yang pertama yaitu yang sel volta itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis yaitu merubah energi listrik menjadi energi kimia. Pada sel volta katodanya berupa kutub positif dan pada sel elektrolisis katodanya berupa kutub negatif. Anoda pada sel volta itu berupa kutub negatif, sedangkan pada sel elektrolisis anodanya berupa kutub positif. Reaksi yang terjadi pada sel volta itu reaksinya secara spontan, sedangkan reaksi yang pada elektrolisis itu reaksinya tidak spontan. Contohnya untuk sel volta yaitu baterai atau aki itu terjadi secara spontan yang bisa kita pakai. Sedangkan sel elektrolisis itu contohnya pada proses penyepuan atau proses krom, yaitu pelapisan logam dengan logam yang lainnya. Berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan pada ilmu kimia. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, yang kita pelajari adalah perubahan energinya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang kita amati. Aliran kalor dapat membuat energi total sistem bertambah atau berkurang. Dan pada tekanan tetap, besarnya kalor yang diserap atau dikeluarkan akan sama dengan perubahan energi sistem dalam bentuk perubahan entalpi yang dilambangkan dengan delta H. Dimaksud dengan sistem terbuka yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan zat atau material antara lingkungan dengan sistem. Contohnya, air panas dalam gelas atau wadah itu lama-lama akan menjadi dingin dan uapnya terlepas ke lingkungan. Contoh lagi yaitu pembakaran api unggun, itu juga terjadi sistem yang terbuka. Sistem tertutup yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya air yang ada di dalam termos, air panas itu suhunya terjaga meskipun lama-lama akan menjadi dingin. Di alam ini terdapat banyak reaksi kimia yang menghasilkan atau menyerap kalor, yaitu reaksi yang melepaskan kalor disebut reaksi eksoterm, sedangkan reaksi yang menyerap kalor disebut reaksi endoterm. Hal ini menandakan bahwa terjadi perpindahan kalor antara reaksi kimia yang bisa kita sebut dengan sistem dan dari sekitarnya, yaitu bisa kita sebut dengan lingkungan. Jadi contoh-contoh dari reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan kalor atau menghasilkan panas, yaitu pada proses pembakaran kayu bakar. Juga bisa contohnya dari perendaman kapur yang aktif, dari celahnya gamping. Yang zaman dulu orang buat rumah dengan campuran pasir, semen dengan menggunakan gamping yang direndam. Lama-lama kan akan menjadi mendidih, itu seperti air mendidih. Itu juga terjadi reaksi eksoterm. Contoh reaksi endoterm yaitu proses yang mendidihkan air. Pada kita masak air di kompor itu juga untuk memanaskan air satu panci itu dibutuhkan panas dari api dari satu kompor. Jadi untuk menaikkan temperatur yang ada di dalam air, lama-lama akan mendidih karena ada proses perpindahan dari api melalui lingkungannya dan akan diserap oleh air. Juga terjadi contoh untuk endoterm yaitu es batu yang dibiarkan lama-lama akan meleleh pada suhu sekitar karena dia ada perbedaan temperatur antara es dengan lingkungannya. Jadi esnya itu akan mengambil kalor di sekitar dari lingkungan dan lama-lama berubah wujud jadi cair. Berikutnya yaitu hitung
delta H pembentukan etana dalam reaksi C2H4 ditambah dengan H2 menjadi C2H6 dengan menggunakan reaksi pembakaran berikut. C2H4 plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Itu delta H-nya negatif 1401 kJ. C2H6 ditambah 3,5O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O, dan delta H-nya sama dengan minus negatif 1550 kJ. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta H-nya sama dengan negatif 286 kJ. Menurut hukum Hess tahun 1848 menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau tahapan reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal yang disebut reaktan dan akhir reaksi yang disebut produk. Jadi C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus H2O, dari delta hanya negatif 1401 kJ. Dan reaksi yang kedua itu nulisnya dibalik menjadi 2CO2 plus 3H2O. Jadi kalau dihasilkan menjadi C2H6 plus 3,5O2, dan delta H-nya menjadi positif 1550 kJ. Jadi yang awalnya negatif menjadi positif. H2 plus setengah O2 menjadi H2O, ini tetap delta H-nya negatif 286 kJ. Jadi kalau reaksinya kita jumlahkan, C2H4 plus H2O menjadi C2H6. Jadi yang jumlah yang kanan dan kirinya CO2, O2 dan H2O nya itu kan sebenarnya sama, jadi bisa kita coret, tinggal C2H4 plus H2O menjadi C2H6, dan perubahan entalpinya negatif 1401 ditambah 1550 ditambah negatif 286, hasilnya adalah negatif 137 kJ. Demikian presentasi saya untuk tugas kimia ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan silahkan dukung channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini juga kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.